besar dan perubahan energi yang menyertai suatu perubahan materi tersebut. Jadi dari susunan, struktur, sifat, kemudian perubahan, ini ada energi yang menyertainya. Jadi setiap perubahan ada energi yang inilah yang dinamakan dengan kimia. Ya, walaupun merupakan kimia ini merupakan cabang dari ilmu fisika, tetapi kimia ini sering disebut juga sebagai ilmu pusat. Kenapa disebut sebagai ilmu pusat? Karena menghubungkan berbagai ilmu lain. Jadi tidak hanya fisika, tetapi menghubungkan berbagai ilmu lain nih, seperti fisika, biologi, kedokteran, farmasi, bioinformatika, geologi, dan masih banyak yang lainnya. Artinya, kimia yang dipelajari itu tidak hanya untuk makhluk hidup, tetapi juga untuk makhluk tidak hidup. Nah, untuk makhluk hidup, ini masuk biologi. Kaitannya bagaimana? Ini adalah kaitannya kalau misalkan dari bidang perikanan. Biologi itu kan mempelajari tentang makhluk hidup, entah itu manusia, entah itu hewan, ataupun tumbuhan. Nah, untuk hewan ini berarti salah satunya adalah perikanan. Jadi, kimia penting dipelajari terutama untuk orang-orang biologi seperti kita ini masuknya ke biologi. Ya, ini kaitannya ternyata kimia juga mempelajari nih tentang untuk perikanan. Nah, kemudian bagaimana sejarah umum kimia? Ya, sejarah umum kimia ternyata ilmu kimia ini sebenarnya perjalanannya tuh panjang deh. Jadi tidak ujuk-ujuk atau serta-merta ada. Ternyata ini sudah mengalami beberapa fase. Fase yang pertama dari sejarah kuno atau prasejarah. Ini sudah ada sebenarnya tentang kimia, tetapi tidak disadari sebenarnya itu adalah kimia. Jadi dari sejarah kuno sampai abad sekarang, abad ke-20, ini sudah mempelajari tentang kimia. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara mendetail, tetapi mungkin hanya bagian kulit-kulitnya saja. Nanti kalian yang mencari ya lebih detailnya lagi, karena ini adalah salah satu tugas nih yang saya berikan. Ini untuk sejarah kuno atau prasejarah. Jadi sebenarnya ribuan tahun ya sebelum Masehi, ini sebenarnya masyarakatnya itu sudah menggunakan kimia. Cara-cara kimia. Ya, cara-cara kimia. Apa itu cara-cara kimianya? Mereka itu membuat sesuatu materi yang berbahan dasar logam, ya seperti emas ataupun perunggu. Nah, ini menggunakan ilmu-ilmu kimia. Dan yang paling sebagai tonggak sejarahnya ini adalah dimulai ketika ini nih, Demokritus di tahun kurang lebih 430 sebelum Masehi. Ini seorang filsuf ya, itu dia menyatakan tentang teori atom. Jadi dasar atom ini adalah ini, Demokritus ini. Dia menyatakan bahwa suatu zat atau suatu materi itu bisa dibagi-bagi. Nah, sampai suatu ketika zat tersebut tidak bisa dibagi-bagi lagi. Zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi atau yang paling kecil itu adalah yang dinamakan dengan atom. Ya. Jadi inilah Demokritus yang melakukan ini ya. Jadi atom. Ini sebagai tonggak sejarah nanti untuk ilmu kimia. Nah, sekarang nanti untuk atom berkembang lagi. Jadi sebagai tonggak sejarahnya adalah awalnya dari Demokritus ini.
Ini dari sejarah kuno. Nah, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Salah satunya adalah untuk yang sejarah kuno ini adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles menyatakan bahwa dalam alam ini ada memiliki 4 elemen. Nah, elemennya itu apa? Air, udara, tanah, dan satu laginya adalah api. Jadi ada 4 elemen ini yang mempengaruhi nanti kaitannya dengan atom. Nah, kemudian berkembanglah ke berikutnya, yaitu abad pertengahan yang dinamakan dengan alkimia. Alkimia ini beda ya dengan kimia. Jadi kalau misalkan kimia itu lebih kepada tadi perubahan materi, ada wujudnya. Tetapi kalau alkimia ini dulu ya, alkimia itu lebih kepada kimianya itu adalah ke spiritual, lebih kepada mistis. Jadi orang-orang itu dulu beranggapan bahwa segala sesuatu perubahan itu sebenarnya ada yang merubah. Jadi mereka beranggapan ada yang merubahnya itu adalah roh. Nah, ini makanya dinamakan dengan alkimia. Jadi mereka zaman dulu itu menggunakan simbol-simbol. Nah, inilah orang-orang yang ada di abad pertengahan atau alkimia ini. Salah satunya ini adalah Paracelsus. Nah, ini dia menyatakan bahwa kaitannya dengan Aristoteles yang menyatakan ada 4 elemen itu, dia juga menganggap bahwa elemen itu dibantu karena ada sesuatu. Inilah, jadi ini sebenarnya Paracelsus ini adalah seorang dokter juga seorang dokter. Nah, sedangkan kalau yang Abu Musa Jabir ini, nah ini adalah ilmuwan dari kimia dari Islam ya. Nah, kalau si Jabir ini lebih modern lagi, jadi dia tidak hanya mistis, tetapi dia sudah melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan pemikiran, tetapi sudah melakukan percobaan. Jadi walaupun percobaannya sederhana, tetapi sudah melakukan percobaan secara laboratorium ini. Walaupun sebenarnya masih sederhana sekali, tapi sudah melakukan ini ya. Karena kalau si ini Jabir ini hidupnya itu adalah lebih muda dari Paracelsus. Jadi lebih mendekati ke abad ke 17-nya. Jadi sudah tahunnya sudah berganti ya. Ini jadi sudah ada tidak hanya mistis saja, tetapi ada kegiatan laboratorium. Ini untuk Musa Jabir. Kemudian yang ketiga, ini adalah abad ke-17 dan ke-18. Ini diawali dengan apa ini? Robert Boyle ini. Nah, sering dengar ya mungkin hukum Boyle. Kemudian Lavoisier, hukum kekekalan massa. Ini kaitannya dengan kimia kekekalan massa. Ya. Kalau tidak salah itu apa ya? Hukum kekekalan massa itu kan bahwa energi itu ada, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jadi energi itu sudah ada. Energi itu hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Itu ya. Ini abad ke-17 dan ini adalah orang yang berperan ini di abad ke-17 dan 18 adalah Boyle dan Lavoisier. Berlanjut ke abad ke-19. Ini adalah Arrhenius, teori ion. Nah, mungkin ini asam basa ini kaitannya dengan Arrhenius ini. Kemudian ada Dmitri Mendeleev. Nah, ini tabel Mendeleev. Tabel periodik.
yang tadi saya minta kalian nanti downloadlah tabel periodik. Inilah orang yang berjasa deh terhadap perkembangan ilmu kimia. Ada tabel periodik. Padahal ini zaman dulu ya, tetapi sudah terpikirkan membuat tabel periodik. Nah, yang sekarang abad ke-20 sudah bergerak lagi. Ini adalah salah satunya, ini teori ikatan valensi. Nah, ini juga sama ini deh. Tentang valensi. Berapa sih valensinya dalam unsur-unsur dari tabel periodik ini? Jadi sebenarnya para ilmuwan ini sebenarnya adalah melengkapi dari beberapa penelitian terdahulu. Diperbaiki lagi, ditambahkan lagi, yang sampai sekarang yang kita gunakan. Ya, ini valensi, ini adalah Lewis, dan ini adalah Bohr nih, Niels Bohr. Ini juga sama nih. Sebenarnya ini juga tentang atom. Jadi atom dari Democritus, kemudian nanti disempurnakan oleh Dalton, disempurnakan lagi oleh Rutherford, kemudian disempurnakan lagi oleh Bohr, dan selanjutnya. Nah, mungkin nanti nih abad yang ke-6 bertambah lagi. Jadi sebenarnya sejarah ilmu kimia ini akan terus bertambah, dan akan terus juga meningkat ya, Dek. Nah, bisa jadi mungkin di antara kalian, nah ini ada yang tertarik nanti dengan ilmu kimia, terjun kerja di bagian kimia. Ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa sih cabang ilmu kimia yang utama? Jadi dari kimia itu ternyata utamanya itu adalah ada 5 ini deh. Ada kimia analitik, biokimia, kimia anorganik, kimia organik, dan kimia fisika. Nah, yang kita pelajari itu adalah kimia secara umum. Tidak spesifik. Tetapi dari semua ini kita ambil sedikit-sedikit. Kita ambil disesuaikan dengan penerapan nanti di bidang perikanan. Nah, ini misalkan kimia analitik adalah menganalisis komponen kimia dalam sampel.